masih punya istri. Terus masalahnya apa? Selama ini kan aku sering ngasih uang ke kamu sama anak kamu. Enak-enakan berduaan ya. Kok berduaan begini? Ibu kok udah pulang jam segini? Mau mana? Novi, kamu udah lama nggak di sini? Kita udah lama nggak ketemu. Ih, bapak apaan sih? Saya itu mau cari ibu, mau minta maaf. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Mas Duki Baidowi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz sehat ya? Ya alhamdulillah Syukur, sehat. Semoga kita sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selain Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz dan Mbak Novi serta pemirsa di rumah, tadi di awal kita sudah lihat bersama ada beberapa cuplikan dari reka adegan yang menimpa kasusnya Mbak Novi. Nah, Mbak Novi bisa cerita langsung aja ke kita, Mbak Novi punya permasalahan hidup seperti apa sih? Masalah saya, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Berawal dari saya itu seorang ibu tunggal yang ngurus 3 anak di rumah. Ibu tunggal maksudnya single parent sendirian gitu Iya, mengurus sendirian, anak. iya. Suami kemana? Saya udah cerai sama suami. Sudah cerai sama suami. Udah cerai sama Oke. suami. Setelah cerai merawat 3 anak ini Iya, gitu ya. betul. Oke. Terus kemudian? Kenal sama suami sejak SMA kelas 3. Oke. Lihat beliau itu seorang orang pejabat di kampung saya dan kami sering kenalan. Akhirnya saya sampai menikah sama beliau, itu kan. Awalnya kami kenalan, beliau seorang duda. Dia duda. Sendirian sampai menikah lah. Tapi lama-lama akhirnya saya tahu kalau dia itu punya seorang istri. Oke, setelah mengetahui dia sudah punya istri, apa yang Mbak Novi lakukan? Ya, saya berontak lah ya, saya nggak terima karena awalnya itu dia mengakuinya seorang duda. Dari sejak itu sifat dan kelakuannya mantan suami saya berubah gitu. Dia jadi seorang pemarah, egois, terus kadang-kadang dia suka main tangan, dia kekerasan dalam rumah tangga lah. Akhirnya saya berusaha untuk minta cerai. Mas bangun, Mas, bangun. Kenapa sih? Ada apa sih kamu? Aku ngantuk tahu. Ada apa? Kamu tuh tega ya? Kamu tega bohongin aku, Mas. Kamu bilang kamu duda, tapi ternyata kamu masih punya istri. Terus masalahnya apa? Selama ini kan aku sering ngasih uang ke kamu sama anak kamu. Mas, tapi aku tuh nggak mau diduain. Mau kamu apa sih sebenarnya? Oke, kamu harus pilih. Kamu pilih aku atau istri tua kamu, Mas. Lu siapa? Nyuruh gue milih-milih. Kalau kamu nggak bisa milih, kita cerai aja, Mas. Sayang, sebentar, sabar, sebentar. Kita nggak cerai ya. Pokoknya malam ini kita jangan bahas yang cerai. Jangan bahas masalah cerai. Sabar, ya, sabar. Pak Ustadz, Ya. pernikahan diawali dari sebuah kebohongan nih Pak Ustadz. Suaminya bilang duda tapi ternyata masih beristri. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz dalam hubungan sebuah rumah tangga nih Pak Ustadz? Ya.
Jadi berkeluarga itu memang semestinya diawali dengan kejujuran pihak masing-masing. Gitu ya. Ketika itu sudah diawali dengan satu niat yang tersembunyi gitu ya, maka itu memang sudah menjadi satu tanda yang mengarah kepada tidak kebaikan di akhir, walaupun tidak semuanya seperti itu. Karena banyak juga orang yang awal mulanya menyembunyikan identitas sebenarnya, ya, mengaku duda gitu ya, lalu kemudian menikah dan ternyata punya istri lagi, itu juga masih banyak yang juga bisa dipertahankan gitu kan. Nah, ketepatan ini Mbak Novi tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, mahligai rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Lalu ditambahi dengan tingkah laku suami yang sudah melewati batas menurut saya. Jadi dia sudah melakukan kekerasan rumah tangga, dan itu sebenarnya bisa diadukan karena itu sebuah pelanggaran di dalam hukum positif kita ya, itu bisa terkena pidana gitu. Karena kalau dibiarkan itu justru akan terus berulang. Karena terkadang seorang laki-laki itu merasa dia berkuasa. Jadi menyalahi sebuah ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bahwa laki-laki itu menguasai terhadap perempuan. Padahal ayat itu maksudnya tidak berfungsi seperti itu. Ayat itu sebenarnya lebih berfungsi bagaimana sebenarnya di dalam rumah tangga itu memang harus ada pemimpin. Nah, tapi bukan berarti istri tidak mempunyai tanggung jawab. Masing-masing mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dan disitulah tidak boleh disalahartikan secara semena-mena sehingga kemudian seakan-akan laki-laki di dalam rumah tangga itu ibaratnya seorang raja, itu kan tidak benar seperti itu. Ya. Nah, Mbak Novi sendiri menikahnya resmi atau ada sirih gitu misalnya? Nikah siri sebenarnya. Nikah siri sebenarnya. Oke. Dari situ Mbak Novi nggak tanya sama teman-teman, nggak ada curiga gitu, maksudnya ketika duda kenapa harus siri gitu, nggak ada kecurigaan gitu, misalnya tanya sama teman-temannya siapa dia gitu? Kalau aku sih orangnya nggak pernah banyak nanya sih ya, aku tuh selalu percaya aja gitu. Karena di balik itu juga usia kami itu lebih jauh berbeda. Jadi nggak sebanding lah usiaku. Jauhnya 20 tahun sama suami. Bedanya 20 tahun. Beda 20 tahun Pak Ustadz. Baik, nah Mbak Novi tadi setelah menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tadi katanya Mbak Novi mengajukan gugatan cerai ya? Iya, betul. Meminta cerai. Iya. Nah, terus kemudian respon dari suami bagaimana? Respon suami itu langsung mengiyakan aja. Oh ya? Oke, setelah dia mengiyakan minta cerai, masih tinggal berdua kah setelah minta cerai? Tinggal berdua enggak, cuma dari semenjak habis pertengkaran itu kadang-kadang kami masih saling komunikasi dan suami ya masih tetap minta tidur bareng, cuma iya. Oke, baik Pak Ustadz, ini istrinya minta cerai, suaminya mengiyakan. Apakah ini sudah masuk hitungan talak? Lalu kemudian bagaimana kalau memang iya mereka berdua tetap melakukan hubungan suami istri nih Pak Kami Ustadz? masih tetap. Ya, sebenarnya hukum talak itu lebih pada pihak yang laki. Untuk membuat satu pernyataan cerai gitu ya. Nah, ketika si istri meminta cerai, lantas kemudian si laki-lakinya bilang iyanya itu apakah dimaksudkan sebagai iya cerai atau gimana, itu sangat tergantung kepada si suami. Kalau misalnya iyanya itu menyatakan cerai, itu berarti memang sudah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau kemudian dia menyatakan iya sebenarnya tidak gitu ya, itu artinya tidak ada, banyak ulama menyatakan itu tidak jatuh talak gitu kan. Maka hubungan suami istri itu menjadi tidak bermasalah. Cuman catatan terpentingnya adalah tadi bahwa Mbak Novi ya melakukan pernikahan itu tanpa
resmi dicatat oleh negara. Ya. Itu posisinya Mbak Novi sangat lemah gitu Betul. kan. Dan itu ada kecenderungan untuk disemena-menakan oleh laki-laki. Baik Pak Ustadz, kalau misalnya suaminya mengiyakan adalah memang benar ia ingin pisah karena menikahnya dengan siri, artinya sudah secara otomatis mereka bercerai. Bercerai. Dan kalau itu yang terjadi ketika dia sudah menyatakan itu bercerai lalu menyatakan berhubungan badan lagi suami istri, yaitu namanya zina. Sudah masuk zina. Zina, nggak boleh itu. Nah kemudian setelah benar-benar pisah, bagaimana kehidupannya Mbak Novi dengan anak-anak? Dapat dikarunia berapa anak dari yang mantan suami ini? 3. 3 ya, 3 dari Mbak Novi sendiri atau Dari bawaannya? bawaan sih. Bawaannya 3. Dari Mbak Novi Iya. sendiri ada? Ada. Ada berapa? Ada 1. 1. Oke, nah kemudian bagaimana kehidupan sehari-hari Mbak Novi setelah pisah? Setelah pisah aku tinggal pulang ke rumah ibu, terus tinggal sama ibu. Kebetulan ibu di rumah tinggal bersama suaminya, itu ayah tiriku. Ayah tiriku juga kebetulannya usianya jauh di bawah usia ibuku. Jadi seumuran, Lebih muda maksudnya, lebih muda ya, seumuran. lebih muda dari umur aku. Mbak Novi. Nah akhirnya kan kami sama anak-anak tinggal sama ibu di sana. Aku suka bantu-bantu ibu di toko, bantuin ibu di toko. Terus lama-lama kata ibu gini, udah kamu tinggal aja di rumah, urusin rumah dan anak-anak gitu kan. Nah, kebetulan kalau di rumah cuman kami berdua sama ayah tiri, karena anak-anak kalau siang sekolah juga, ibu kan di toko. Yeah. Akhirnya kami berdua sama bapak tiri itu sana itu kan selalu berdua. Ada rasa gimana gitu. Akhirnya kami ada hubungan khusus. Iya. Berselingkuh gitu maksudnya? Iya. Mulai sekarang kamu jangan Enak-enakan berduaan ya. Kok berduaan begini? Ibu kok udah pulang jam segini? Kenapa? Kamu kaget? Karena ketahuan sama bapak kamu ya berduaan di sini. Kamu ya udah numpang hidup, nggak kerja lagi, malah enak-enakan sama anak gue lo ya. Bu, Novi minta maaf, Bu. Novi hilaf, Bu. Apa? Udah ketahuan gini kamu bilang hilaf? Mulai saat ini, kalian keluar dari rumah saya. Bapak minta maaf. Bapak nggak salah, Bu. Tadi Bapak duduk, anak Ibu yang samperin Bapak. Jadi Bapak minta maaf ya, Bu. Ya udah, Bapak Ibu maafin. Tapi untuk kamu, Ibu tidak maafin. Keluar kamu dari rumah saya. Bu, aku nggak salah, Nggak, Bu. keluar. Aku nggak salah, Ibu. Keluar, Bu, jangan keluar. usir aku dong. Maafin Bapak ya, Bu. Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz statusnya Pak Ustadz dengan ayah tiri melakukan Iya. berhubungan nih Pak Ustadz? Iya, itu ya sebuah peristiwa yang aib lah ya. Iya. Aib yang luar biasa karena itu melakukan perselingkuhan itu yang sudah tingkatnya yang paling berat itu kan zina ya. Iya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu misalnya disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila gitu kan ya. Bahwa janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina itu artinya belum berzina. Mendekati saja itu sudah dilarang. Tidak boleh ya. Mendekati itu dalam artian saling tertarik dan segala macam itu pun sudah tidak diperbolehkan. Apalagi melakukan zina. Nah, innahu kana fahisyah kata Allah bahwa berzina itu adalah fahisyah, perbuatan yang sangat jelek gitu. Sangat jelek, sangat tercela gitu kan. Dan itu adalah wasa asabila dan itu adalah jalan yang paling buruk. Kenapa sampai Allah berfirman itu adalah satu fahisyah, yang kedua kemudian menyebut sa'asabila, jalan yang paling buruk. Karena memang
yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, kalau di dalam Islam itu ditujukan untuk yang paling dasar itu tidak sekedar menyelesaikan keinginan birahi antara laki-laki dan